Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita senantiasa tak lupa untuk bersyukur, menambahkan rasa terima kasih, dan bagaimana kita lebih bersungguh-sungguh untuk menggunakan umur kita, menggunakan waktu kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, malam ini saya sampaikan surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 33. Nomor pinten Az-Zukhruf nih? 43 nih. Ayatnya 33. Jadi ada beberapa hal yang kita jadikan catatan supaya semangat di dalam memperjuangkan Islam. Ya, supaya kita tidak melemah, maka harus paham yang kita lakukan dan tahu nilai perbuatan yang kita lakukan tersebut. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-33. Di sini Allah menerangkan satu hal penting ketika diterapkan kekufuran. Itu kalau dianggap kemudian ada pengaruh atau hasil positif, di antaranya mungkin kekayaan, maka Allah terangkan di sini masalah kekayaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Sadaqallahul azim. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah. Seandainya manusia itu tidak menjadi satu umat yang sama dalam kekufuran maksudnya. Jadi seandainya Allah itu tidak khawatir kemudian manusia itu jadi kafir semua, la ja'alna liman yakfuru birrahman, pasti kami jadikan untuk orang-orang yang mengingkari Allah, yang kafir, tidak mau tunduk kepada Allah, li buyutihim suqufan min fiddah, untuk rumah-rumah mereka itu diberi Allah atap dari perak. Fiddah niku perak. Wa ma'arija, dan begitu pula tangga-tangganya, alaiha yadharun, yang mereka gunakan untuk naik ke tadi lantai yang atas. Begitu pula wali buyutihim abwaban, di rumah mereka itu dibuatkan pintu-pintu, wasururon, dipan, tempat tidur, alaiha yattaqiun, tempat mereka bersandar-sandar, berleyeh-leyeh, itu kalau bahasa Jawa itu. Wazukhrufan, dan juga perhiasan. Tapi di sini maksudnya zahaban, emas. Jadi di sini Allah sampaikan, Bapak sekalian,
Seandainya tadi Allah tidak khawatir manusia itu jadi kafir semua, maka setiap orang yang kafir itu diberi Allah harta tanpa batas, sampai rumahnya itu semua perabotnya bahkan atapnya terbuat dari emas dan perak. Jadi sampai seperti itu. Niku seandainya. Kalau seandainya seperti itu beneran, Pak, ya nggak ada orang Islam, nggak ada orang iman. Karena nyatanya nopo, dengan hidup kafir punya kekayaan yang tanpa batas. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa Allah tidak mentakdirkan ketentuan seperti itu. Jadi seandainya diterapkan sistem kafir, maka manusia itu tidak akan kemudian semuanya menjadi kaya. Nah, ini yang penting untuk kita cermati. Ya, justru kenyataannya sekarang ya tadi, memang dengan kekufuran itu orang-orang jahat banyak yang mencapai kekayaan yang banyak. Tapi tidak akan sampai tingkat punya rumah yang terbuat dari atapnya emas atau perak, tidak ada. Perabotnya juga begitu, tidak sampai ada yang seperti itu, walaupun ada sebagian yang membuatnya. Tetapi tidak akan menyeluruh dan tidak akan banyak. Ya, karena Allah tidak membuat ketentuan di dunia seperti itu. Jadi yang terjadi ya tetap seperti ini. Ya justru lebih buruk. Tadi itu kenapa? Karena yang kaya akan terjadi jurang pemisah dengan yang miskin itu semakin jauh. Nah, ini yang Allah terangkan kepada kita. Makanya jangan kemudian kita membayangkan atau tadi itu percaya jika dikatakan ada sistem kufur yang bisa mensejahterakan. Ya, karena Allah tidak memasang takdir seperti itu. Jadi nggak ada ketentuan yang demikian. Ini, makanya ini penting untuk kita ketahui dan untuk kita sadari, ya, supaya kita tadi itu bahwa kita yakin dengan Islam. Memang tadi itu tetap ada orang kaya dan orang karena itu isi dunia, itu takdir ketentuan Allah untuk dunia ini. Ya, cuma bedanya orang miskin pasti terbantu. Kenapa? Orang-orang kaya, orang-orang yang baik, orang yang peduli. Bukan orang-orang yang malah menyusahkan masyarakat. Nah, ini yang Allah terangkan di sistem ini. Jadi jelas ya. Jadi seandainya tadi itu kekayaan ini semua ini dikelola dengan sistem kufur tanpa halal haram, maka tidak akan terjadi semua orang jadi kaya, tidak akan. Ya, apalagi yang kayanya sampai tadi itu melebihi tanpa batas. Ya, maka itu tidak akan terjadi karena Allah tidak pernah menentukan hal tersebut. Ya. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Dan semua itu tadi yang kita miliki, apakah rumah, apakah perabotan, perhiasan, ya, semuanya itu hanyalah tadi kesenangan dunia saja. Maksudnya dunia yang seperti ini tidak akan bisa keluar dari kerangka ketentuan Allah tentang dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat di sisi Tuhanmu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, dimana tadi kalau memang kita pengen seperti itu, maka hanya terjadi di akhirat. Orang akan diberi Allah fasilitas kemewahan tanpa batas, sampai rumah itu dibuat atapnya, tadi itu perabotnya dari emas. Itu di akhirat sana besok. Nah, itu begitu. Ya, jadi tidak ada ketentuan di dunia yang kemudian bisa menyamai akhirat. Dunia cuma sekedar seperti ini, tidak bisa ditingkatkan lagi. Oke, jelas ya? Jadi ini poin yang pertama,
bahwa tadi kalau ada sistem kufur diterapkan tidak akan memunculkan kesejahteraan yang lebih baik. Ya, justru akan semakin memperburuk keadaan di mana tadi terjadi kesenjangan yang seperti sekarang terjadi di sistem kapitalis ini. Karena itu mari kita yakin, semakin yakin ya bahwa tidak ada perubahan kecuali hanya dengan menerapkan syariat Islam. Dan sekali lagi Bapak sekalian, kita ini sedang punya kesempatan untuk menjelaskan hal ini. Kenapa? Karena orang-orang sedang merindukan kebaikan dan orang yang baik. Dan ke depan sekali lagi, kalau orang-orang baik itu memang serius ingin memperbaiki, bukan pencitraan untuk dapat jabatan, maka butuh sistem yang baik, yaitu Islam. Butuh payung hukum yang kuat, yang benar. Di mana payung hukum yang kuat hanyalah hukumnya zat yang maha benar, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu. Karena kalau pakai hukum kapitalis, orang yang baik justru nanti bisa nasibnya di dunia seperti misalnya Mursi. Ya kan? Mursi ingin memperbaiki dan dia orang baik, kan gitu, Pak. Tapi sayangnya tidak di dalam kerangka syariat Islam dan tadi tidak dipayungi dengan hukum Allah. Dipayungi oleh hukum demokrasi. Akhirnya apa? Ya beliau harus dihukum mati. Karena apa? Menentang para penjahat gitu. Nah di Indonesia kan ada gejala seperti itu sekarang. Walaupun tadi itu kita masih melihat dulu perkembangannya. Apakah pelakunya itu memang betul-betul orang baik, ataukah tadi baru pencitraan sebagaimana sistem demokrasi. Kalau beneran ya, termasuk ini kan nanti mulai ada produksi BBM yang dari masyarakat gitu ya. Jadi untuk masyarakat misalnya, atau yang lain-lain nanti. Pokoknya ini kita lihat saja. Ya, dan tadi kita harus berani menyampaikan dan membicarakan bahwa apa? Kalau memang betul-betul beliau ingin kebaikan, berarti apa? Butuh dukungan orang-orang yang baik. Dan orang baik itu ya tidak orang taat kepada Allah, orang bertakwa, dan butuh payung hukum yang benar, yang kuat, yaitu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pakai yang lain, maka tidak akan terjadi kebaikan, yang terjadi hanyalah tadi itu. Ya, demikian. Karena itulah Allah tegaskan di ayat ke-36. Jadi kan satu rangkaian ya, jadi diberi Allah perhiasan min fiddah, terus wa zukhrufa. Zukhrufa itu ditafsirkan di sini az-zahab. Ya, emas. Begitu. Ini. Ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Dan siapa yang berpaling dari hukum Allah yang maha pengasih. Jadi ya'shu an dzikri. Ya, jadi kata ya'shu ini perlu dipahami. Ya, ada beberapa penjelasan berkenaan dengan kata ya'shu, ya. Wa may yu'ridu bisa dikatakan ya'shu itu artinya berpaling. Gitu ya. Jadi maknanya apa? Berpaling, itu yang pertama. Juga kata ata'asya fulanan ya'su aswan idza dha'ufa basaruhu. Kata ya'syu itu maknanya juga bisa bermakna orang yang pandangannya sudah lemah, sudah rabun, seperti ada tutup. Mungkin gambarannya supaya gampang ya, orang kena katarak. Jadi selaput matanya sudah ada lapisan yang menutupi. Itu kata ya'syu. Ya, orang yang berpaling dengan Quran atau tadi pura-pura enggak melihat Al-Quran, matanya seolah-olah burem kalau diajak bicara masalah masalah syariat Islam. Nah gitu.
Mungkin supaya gambarannya lebih lengkap dan sesuai fakta. Ya, jadi di antara kita memang ada orang yang langsung berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau ya, menolak. Ada yang tadi pura-pura membutakan mata, pura-pura enggak melihat, pura-pura rabun. Ya, seperti tadi orang yang sudah kena katarak. Maka perhatikan di sini, ini sangat penting sekali tadi. Jadi kita menerapkan syariat atau kita butuh syariat itu karena kalau kita berpaling dari syariat, justru Allah katakan nuqayyid lahu syaitonan. Kami pastikan atau kami jadikan ya nuqayyid itu sama dengan diikatkan di situ dengan setan. Jadi orang yang tidak mau memakai Al-Quran, maka di situ dia itu justru nanti terjadi menyatu. Dia akan bersinergi dengan setan. Fahuwa lahu qarin. Setan itu jadi teman yang selalu menemaninya. Jadi ini pasti ini. Jadi setiap orang yang tadi tidak mau memakai hukum Allah, maka dipastikan dia selalu disertai oleh setan. Jadi begitu. Makanya kenapa kejahatannya terus meningkat? Karena dia langsung punya konsultan, ibarat kali gitu. Yang menyertai, yang membimbing, yang selalu mengawasi ya perilaku dia supaya terarah, ya supaya produktif, maka dia menggunakan setan itu sebagai konsultannya. Jadi seperti itu. Ini fakta kehidupan yang harus kita pahami. Makanya jangan pernah berharap ada kebaikan yang kemudian itu betul-betul murni kebaikan dari orang yang kufur dari syariat Allah, yang tidak mau menerapkan syariat Allah. Ini pasti, makanya ini menjadi pedoman, menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita hindari, karena Allah sudah membuat ketentuan takdir ini. Jadi seperti itu hidup itu. Nanti kalau orang iman nanti disertai malaikat begitu, maksudnya akan dibantu. Ya, tadi itu di situ. Tapi kalau orang yang ya'syu an dzikrir rahman, dia menolak, dia berpaling, dia pura-pura membutakan diri dari syariat Allah, maka nuqayyid lahu syaitonan, Allah akan tadi tempelkan pada dia, akan menyatu dengan dia setan, dan setan itu akan terus menyertainya. Itu begitu. Ya. Jadi di sini. Ya, jadi itu makna nuqayyid lahu syaitonan, disebabkan tadi itu yang faktor pertama. Ya. Idza a'rada an dzikrillah nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Ya, niki tadi itu makanya makna tadi ya'syu itu maknanya yu'ridu. Ya, dia berpaling, dia tidak mau. Ya. Wa inna syayatina la yasudduna haula'i alladziina ya'syuna an dzikrillah. Justru setan itu yang akan terus semakin menghalangi mereka dari syariat Allah, dari petunjuk Allah, wa an sabilil haqqi, dan dari jalan kebenaran. Wa yaziduna lahum dolalah, dan setan itu akan semakin menambah bagi mereka kesesatan-sesatan. Wa yukarrihuna ilaihimul iman, dan mereka semakin membenci perilaku-perilaku yang itu menunjukkan keimanan. Jadi ini sebuah kepastian, sebuah ketentuan dari Allah, ya, maka yang terjadi demikian itu. Ya, makanya tadi itu kita jangan pernah berharap muncul kebaikan dari apa? Orang yang tidak mau menerapkan syariat Allah. Ya, tidak mau menerapkan syariat Islam. Jadi ke depan seperti itu, Pak. Makanya sekali lagi kita harus menyampaikan ini karena akan terus menjadi pembicaraan yang luas ke depan ini sampai insya Allah 2029 mungkin akan terus menjadi pembicaraan, kecuali kalau Allah berkehendak lainnya.
Jadi kita harus menyampaikan bahwa yang kita butuhkan tidak cukup hanya orang baik. Tapi jangan memposisikan diri mencela, ya. Kita tidak mencela. Tetap orang baik kita harapkan memang muncul, kan gitu kan. Tapi tadi tidak cukup adanya orang yang baik. Tapi butuh sistem yang, nah kenapa? Karena ini Allah sampaikan, kalau sistemnya tidak baik, yang diterapkan bukan syariat Islam, maka orang yang menerapkannya itu akan dibimbing oleh setan, begitu. Allah tidak mau, Allah melepaskan diri darinya. Itu seperti itu. Makanya kemarin yang sudah dicitrakan sebagai orang baik, dari 2014 selama 10 tahun memerintah, maka kejahatan semakin meningkat, baik korupsi, ya, apapun itu, penyimpangan, penyelewengan, ya, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan tadi mungkin munculnya berbagai hal yang itu semakin menyusahkan kita, itu berasal dari orang yang dianggap baik tetapi menerapkan sistem kufur. Nah itu begitu. Dan sejak dulu orang-orang yang menjalankan sistem kufur itu rata-rata memang awalnya orang berharap dan orang berdoa dialah jadi orang-orang yang baik, ya kan? Dari terjajah awal merdeka kan dianggap orang yang memerdekakan dianggap orang yang baik, tapi tadi itu dia menerapkan sistem kufur, akhirnya nggak jadi baik dia, bahkan sampai membunuh temannya sendiri, memenjarakan temannya sendiri, sampai seperti itu, ya, sehingga banyak teman seperjuangannya dipenjara, diasingkan, bahkan sampai mati. Itu maka kebaikannya batal. Kenapa? Karena dia tidak lagi dalam bimbingan Allah, dia dibimbing oleh setan. Begitu. Wala yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum bil adzabi mushtarikun. Dan persatuan itu sampai hari kiamat. Perhatikan ini, Pak. Kalau orang yang menerapkan sistem kufur, maka tadi itu kesesatan mereka itu tidak ada gunanya, kecuali mereka akan bersama-sama di dalam siksa Allah besok di akhirat. Itu jaminan Allah, ayat 39. Walai, lan itu kan artinya nafi, tidak akan terjadi dan ada waktu untuk selama-lamanya, itu lan. Ya, dalam konteks ilmu nahwu, lan itu maknanya begitu. Tidak akan terjadi kemanfaatan bagi mereka untuk selama-lamanya. Ya, di mana nanti hasilnya mereka bersama-sama bersekutu, ya, di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Jadi itu yang terjadi di kenyataan, ya, besok di akhirat, ngoten nggih. Oh, ada yang kelewat sih, ada yang kelewat. Ngapunten, 38 ya. 37 dulu, kelewatan tadi niku. Wa innahum la yasudduna lisabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan ini selalu menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Tapi, nah ini Pak, yang penting, wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi orang-orang yang dibimbing setan itu meyakini bahwa mereka orang yang sedang mengikuti petunjuk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ngoten nih, jadi mereka sedang melakukan kesesatan tapi merasa sedang menjalankan kebenaran. Na'udzubillah min, ayat 37. Itu. Jadi itu yang Allah sampaikan. Jelas ya? Jadi ayat 36 tadi, orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah, dia selalu dibimbing oleh setan. Setan jadi konsultannya yang selalu membimbing, mengarahkan, ya, semua kebijakannya. Dan tadi mereka semakin jauh dari jalan Allah, tapi mereka itu meyakini mereka sedang menjalankan petunjuk Allah. Hatta idza ja'ana 38. Hingga ketika mereka datang kepada kami.
Jadi besok di akhirat didatangkan, ini besok siapapun itu, mulai dari kalau di Indonesia dari pemimpin orde lama, orde baru, semua dipanggil. Ya, bersama siapa tadi? Setan yang menyertainya. Di dunia mereka juga nggak tahu kalau mereka sebenarnya disertai setan. Mungkin malah mereka merasa disertai oleh malaikat atau apa gitu. Ya, wallahu alam. Gitu nggih. Jadi ngoten. Maka semuanya didatangkan. Qala, maka orang tadi berkata, ya laita baini wa bainaka. Jadi orang tadi ngomong ke setan itu yang setelah diketahui ternyata yang menyertainya selama ini adalah setan. Maka dia mengucapkan, aduh celaka aku seandainya antara aku dan engkau bu'dal masyriqo ini, ya, dijauhkan dengan di antara barat dan timur. Jadi nggak pernah ketemu selamanya. Kalau kamu di timur, saya di barat. Kalau saya di barat, kamu di timur. Sampai ngomong seperti itu. Fabi'sal qarin. Kenapa? Karena ternyata ini teman yang paling buruk, teman yang paling busuk. Di mana tadi tidak memberikan manfaat apapun sampai besok di hari kiamat itu, melainkan hanya bersama-sama di dalam siksa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu pernyataan dari Allah di sini sampai ayat 39 itu. Jadi mereka bersatunya tadi tidak ada nilai manfaatnya sedikit pun, hanya menyesatkan, hanya merusak, hanya melakukan kejahatan, dan mereka akan bersama-sama besok di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Ya. Demikian, walaupun memang mengajak orang untuk menjalankan kembali kepada Islam ini sangat berat. Kita ke 40, jadi itu poin, ada 2 poin ya. Yang pertama tadi apa? Seandainya diterapkan sistem kufur, tidak akan apa? Menimbulkan dunia itu orang jadi semuanya kaya. Justru semakin jurang kemiskinan itu merajalela. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin begitu. Terus yang kedua tadi, setiap orang yang tidak mau menerapkan syariat Allah, maka dia dipastikan dalam bimbingan setan, dan terus setan akan mengarahkannya semakin jauh dari hukum Allah, walaupun dia meyakini sedang menjalankan petunjuk Allah. Na'udzubillah. Ya, jadi sampai seperti itu. Maka baru terbukti besok di akhirat, baru dia tadi kepingin apa? Pisah dengan setannya itu antara barat dan afa anta tusmi'u summa, apakah kamu bisa membuat orang yang tuli bisa mendengar? Au tahdil umya, atau kamu bisa menjadikan orang buta bisa melihat, bisa tahu jalan? Wa man kana fi dhalalim mubin, dan juga orang yang dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya ya, memang usaha ini berat. Ya, jadi ini perkara yang berat. Di mana Nabi Muhammad SAW itu pun tadi tidak bisa membuat semua orang, apalagi khususnya tadi orang yang memang tidak mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini memang susah. Gitu ya. Makanya ini perkara yang besar, dan tugas itu diserahkan Allah kepada para rasul saja. Kecuali kita umat Muhammad, sekarang tugas itu dilimpahkan kepada kita ya sebagai kemuliaan. Gitu. Karena itu kita harus terus istiqomah untuk mau menerima tugas ini. Walaupun tadi ya kita hanya sekedar menjalankan tugas, karena urusan ini tadi urusan yang sangat berat. Tetapi ketika pada masa Nabi Allah mengancam, ayat 41, fa imma nadhabanna bika, bisa jadi Muhammad nanti kami yang harus melenyapkanmu. Maksudnya dalam tugas ini Rasulullah bisa jadi kalah,
atau gugur, beliau yang kemudian harus lenyap dari dunia ini. Tapi kalau Rasulullah tidak ada, fa inna minhum muntaqimun, maka sungguh kami pasti akan mengadab mereka. Jadi kalau Rasulullah itu tidak ada di muka bumi, bersih orang Mekah. Jadi ayat ini ancaman bagi kaum musyrikin. Mereka kan ingin Rasulullah kalah, kan? Ingin Rasulullah yang lenyap dari dunia ini. Maka Allah jawab keinginan mereka itu, jika Muhammad yang lenyap dari dunia ini, maka seluruh orang tadi itu Mekah atau seluruh orang yang ada pada masa beliau akan dilenyapkan dari dunia ini. Gitu. Au nuriyannakal ladzi wa'adnahum, atau kami perlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Fa inna alaihim muqtadirun, maka sungguh kami maha kuasa atas hal tersebut. Maksudnya pilihan yang kedua, Rasulullah terus berdakwah dan mendapatkan kemenangan. Jadi hasil daripada dakwah ini tetap ya akhirnya ke sana. Makanya di sini kewajiban kita ini cuma menjalankan tugas saja. Ngerti, Pak? Kalau tidak ada orang-orang yang mengingatkan ke jalan Allah ini, dihancurkan, bumi ini selesai. Kiamat gitu loh. Ya, makanya tidak ini tadi kalau betul-betul kita serius mengemban dakwah ini, maka kita dalam posisi yang benar. Bahkan kalau nggak ada orang-orang yang mengingatkan orang-orang dolim tadi, dunia ini bubar, selesai, kiamat. Begitu, kalau kafir sudah dibiarkan gitu. Makanya Allah, kenapa tadi dikatakan seandainya tidak membuat orang menjadi satu model, yaitu kafir, maka sudah dimenangkan orang kafir, menerapkan kekafiran sampai sekaya itu. Tapi ternyata tidak, mereka harus terhambat oleh orang-orang yang baik. Nah tadi cuma orang-orang baik itu harus sadar bahwa mereka berkewajiban untuk mengambil Islam sebagai sistem yang akan menaungi mereka. Nah itu begitu, Pak. Jadi jelas di masa Nabi pilihannya dua. Orang Mekah, kalau nanti kamu Muhammad bisa jadi memang ya, kalau mereka membunuh dan bisa jadi kalau Allah menghendaki. Tapi tadi seandainya Nabi Muhammad yang terbunuh atau beliau yang lenyap dari muka bumi ini, maka seluruh manusia akan ikut lenyap. Begitu. Atau yang kedua pilihannya, Rasulullah dimenangkan dan musuh-musuhnya tadi ada yang dilenyapkan dan ada yang diberi kesempatan bertaubat. Dan itulah yang terjadi. Karena itu ayat 43 Allah perintahkan fastamsik billadzi ukhiya ilaika. Pegang teguhlah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan itulah sekarang yang harus kita lakukan. Kita ini yang penting pegang teguh ini. Ayo kita menjalankan tugas ini. Innaka ala siratim mustaqim. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Dan sungguh Islam ini adalah kemuliaan bagimu dan kemuliaan bagi kaummu. Jadi orang Arab, khususnya orang Quraisy, dimuliakan Allah, ya, bahkan akhirnya setelah Rasulullah meninggal, kekuasaan Islam ini diserahkan. Ini janji Allah di sini. Pada kaum yang waktu itu juga bagian dari orang yang memusuhinya. Tapi tetap ketika agama ini ditegakkan, maka orang-orang yang membantu menegakkannya dan orang yang tadi ditempati Rasulullah lahir, itu pun ikut mendapatkan kemuliaannya. Itu makanya kekuasaan yang paling lama Abbasiyah dan Umayyah. Umayyah dan Abbasiyah. Itu semua Quraisy. Kedua-duanya Quraisy. Gitu. Dari Bani Quraisy, dari Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Ini sebagaimana janji Allah bahwa Quran ini, syariat Islam adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Tapi bukan bonus, cuma-cuma wasaufa tus'alun, dan kelak kalian akan dimintai tanggung jawab, begitu.
Makanya di dalam hadis lain itu, ya, jadi keutamaan dalam hadis tentang keutamaan Quraisy. Orang Quraisy itu, kata Rasulullah, selama kepemimpinan di tangan mereka, maka dunia ini akan tadi mendapatkan kebaikan. Tapi dengan syarat jika mereka adil dalam menjalankan syariat Allah. Tapi kalau tidak, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan seluruh makhluk. Gitu. Jadi tetap balik ke poin yang sebelumnya bahwa tadi itu kewajibannya adalah menjalankan syariat Allah. Ya, ini penting. Tapi kalau tidak menjalankan syariat Allah, walaupun tadi dari keturunan Rasul atau dari Quraisy, tetap akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian di surah Az-Zukhruf ada beberapa poin yang itu perlu kita fahami. Dan itulah hasil dari menerapkan syariat Allah dan syariatku kufur. Nah, itu begitu. Kita mempertegas yang masalah kewajiban berpegang teguh kepada syariat Allah, yakni di surah 35. Surah 35 ayat 31. Ayat 31. Surah 35 ayat 30. Walladzi auhayna ilaika, Al-Quran atau syariat Islam yang kami wahyukan kepadamu ini Muhammad, minal kitabi, yaitu berupa Al-Quran ini, huwal haqqu adalah kebenaran, musaddiqon lima baina yadai, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, ini yang menarik di sini ada penafsiran di kitabnya Imam At-Tabari, ini sangat terang bunyi yang beliau sampaikan. Ya, waladzi auhayna ilaika minal kitab, yang kami wahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab ini, wal Quran, yaitu alladzi anzalahu Allahu alaihi, yang Allah turunkan kepada beliau. Huwal haqqu, yaitu kebenaran. Nah, beliau katakan yaqulu, yang dimaksud adalah huwal haqqu alaika. Ini adalah kebenaran yang wajib bagimu untuk melaksanakannya. Jadi kebenaran yang harus dilaksanakan. Wa ala ummatika, dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh umatmu. Anta malabihi, yakni melaksanakan kebenaran tersebut untuk bisa diwujudkan. Itu wa tattabi'u ma fihi, dan wajib mengikuti apa yang ada di dalam kitab ini, duna ghairihi, tidak butuh yang lainnya. Ini sangat jelas penerangannya. Jadi Islam ini agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad, wajib dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan wajib dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad. Tidak boleh, dan tadi ya, wa tattabi'u ma fihi duna ghairihi, tidak butuh yang lainnya. Jadi di sini ke depan, makanya kalau tadi muncul orang baik, sudah dulu semua dianggap orang baik. Tapi ketika mengaku-ngaku menjalankan hukum jalur lain, gitu kan? Ya tadi itu dulu ada katanya memerdekakan bangsa Indonesia, berarti kan orang baik, gitu Pak? Orang baik kan, tapi menjalankan demokrasi, akhirnya hancur dia. Ya, menyusahkan dan tidak memberikan kebaikan. Terus diganti orde berikutnya. Itu kalau di Indonesia. Kalau di seluruh dunia, orang-orang ketika pasca runtuh khilafah, semuanya pada mengaku menjalankan kebaikan, tapi semuanya hancur. Umat Islam sekarang porak-poranda, dihinakan, ya, ditindas, bahkan tadi jadi korban pembunuhan dan sebagainya. Ya, secara massal sampai sekarang belum selesai. Karena akan baru selesai ketika dikembalikan lagi Islam sebagai hukum yang menaungi mereka. Ya.
Lanjut ke berikutnya 32. Summa awratsnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan syariat ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami, yaitu kita umat Muhammad. Walaupun kemudian menjadi 3 macam orang, faminhum zalimul linafsi. Ya, ini ada perbedaan penafsiran. Atau nih, jadi penafsiran pertama zalimul linafsi niki umat Muhammad tapi yang kafir. Ya, yang kedua yang setengah-setengah atau biasa-biasa, tidak begitu serius. Yang ketiga yang sabiqum bil khairat. Ya, tapi kita memakai tafsir yang ini aja dulu, bahwa karena tadi kita ini diberikan kesempatan untuk menjadi umat terbaik, maka siapa yang mengimani kewajiban ini, walaupun dia tadi itu belum baik, belum maksimal, termasuk bahkan yang dolimul linafsi. Di sini ada hadis yang meriwayatkan bahwa dolimul linafsi itu orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa dosa besar. Di sini, jadi umat tadi menjadi 3. Wasulusun yaji'una bidunubin idham. Ada bagian ketiga dari umat Nabi Muhammad ini, orang yang datang pada hari kiamat dengan dosa-dosa besar. Hatta yakula haula ma haula, sehingga ditanyakan siapa mereka ini. Fatakulul malaika, malaikat menjawab, haula ija'u bidzunubin idham. Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad yang datang membawa dosa-dosa besar. Illa annahum lam yusyriku bika, tapi dia tidak pernah menyekutukanmu dengan yang lainnya. Jadi tetap sekali lagi, Pak, siapa yang menerapkan syariat Allah, walaupun mungkin dia masih punya dosa besar, maka besok dia masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Setelah dilepas dari hukumannya di neraka sesuai dosanya, maka tetap kembali dimasukkan surga. Itu kalau walaupun dia tidak baik, tapi dia tidak menolak Islam sebagai hukum yang wajib diterapkan. Ini perlu kita sampaikan. Ya, jadi di sini. Ini penting untuk kita cermati. Jadi kalau di sini begitu. Makanya di dalam riwayat lain dikatakan 3-3-nya tetap masuk surga. Di mana tapi nih yang dosa besar itu akan mampir di neraka dulu, tapi dia akan dihukum sesuai kesalahannya. Nah, begitu. Kemudian setelah menjalani hukuman, maka dia dikembalikan ke tempatnya di surga karena dia tidak pernah menyekutukan Allah. Sedangkan tadi orang-orang yang menolak menerapkan syariat Islam justru disertai oleh setan dan bersama setan kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Itu bedanya. Maka ini penting. Nah, ini saya bacakan ada penjelasan ya yang lain ya untuk kita cermati tadi mengenai 3 hal tadi. Ini dari beliau Syekh Abdul Qadir. Alladzina istafaina min ibadina, yakni alladzina ikhtarnahum bi irsalika ilaihim. Orang-orang yang kami pilih karena kami jadikan engkau diutus kepada mereka, yaitu kita umat Nabi Muhammad. Gitu ya. Terus faja'alnahum fi iktibasin nuril hidayah. Mereka itu orang yang tetap mendapatkan cahaya hidayah dari Allah wa tauhid. Gitu ya. Min mishkatin nubuwah. Jadi orang tadi tidak menyekutukan Allah. Jelas nggih? Sesuai tadi dalam hadis tadi, mereka tidak menyekutukan Allah. Walaupun di antara mereka faminhum ya min kamali sauqihi ila mabda'ihimul asli wa ghayati ya tahannunihim nahwal fitriyatil jaliyah allati fatarana sa'ala fi bada'il amri. Di mana orang tersebut tadi itu karena memang dia tetap punya iman tadi, dia bagian dari orang-orang yang mendapat cahaya yang dibawa oleh Rasulullah ini,
walaupun mereka tadi dolimul nafsi. Dolimul nafsi di sini dia sebagai manusia biasa memang punya kelemahan. Ya, tetapi tadi dia besok tetap mendapatkan pengampunan. Ya, jadi di sini tadi orang-orang yang memang secara wajar memang manusia itu tadi punya hawa nafsu, manusia punya kelemahan sehingga apa? Dia terjerumus dalam beberapa kesalahan yang besar. Tapi tadi dia tetap di situ ya besok akan mendapatkan kesempatan dan untuk bisa menjadi orang-orang yang selamat gitu ya. Jadi demikian. Jadi orang ini sebenarnya paham ya tadi mereka tetap mengakui bahwa berkewajiban menerapkan Islam secara kafah dan dia bagian dari orang yang menerapkan itu walaupun dalam prakteknya dia masih ada kesalahan yang itu dosa besar. Begitu. Yang kedua wa minhum muqtasid, yakni mu'tadilun, orang yang tengah-tengah, ma'ilun an kala'itor fil ifrad wa tafrid. Dia tadi itu orang yang tapi sudah tidak mengikuti baik orang-orang yang kebablasan kayak tadi yang kelompok pertama atau orang-orang yang mengekang. Bihaitsu la yamna'u nafsahu an daruriyati bil maqumati laha. Ya, dia di mana tidak menghalangi dirinya dari hal yang penting yang menjadi pokok ya untuk tadi menjadikan kedudukannya sebagai orang yang beriman. Tetapi wala yuksiruha alayya, tapi dia juga tidak memperbanyaknya. Bal yamna'uha anizyada, bahkan dia mungkin tidak lebih dari anid alad doruri fi umumil hawaij, sekedar dia mengambil yang pokok-pokok saja. Nah gitu ya, makanya wabil jumlah termasuk yang dimaksud di sini ya, dia tadi jadi dalam urusan dunia dia itu tadi tengah-tengah, dia tidak kebablasan ingin cari senang-senang tapi juga dia tidak membatasi dirinya. Bahkan yang dimaksud di sini ya ketasidu fil a'mal. Ya, dia dalam beramal memang hanya sedang-sedang saja. Wal af'al juga perbuatannya, wal aqwal. Ngatane ucapannya wabi jamil ahwal. Tapi tetap wahumul abror. Mereka ini orang-orang yang serius kepada Allah, berbakti kepada Allah, minal aulia. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan mereka ini juga bagian dari kekasih Allah. Jadi intinya orang-orang yang ikut berjuang, pokoknya ikut walaupun ngapunten. Dia mungkin bukan jadi yang terbaik. Perhatikan ini Pak. Makanya sekali lagi saya mengingatkan dan mengajak. Mari kita niki ikut berjuang. Walaupun mungkin kita ini bukan yang terbaik. Gak paling depan, gak paling nih. Tapi kalau kita itu yang pokok sudah kita jalankan, yang wajib-wajib. Itu makanya sholatnya yang fardu jangan sampai. Nah ini ada di remaja ini, sholat fardu itu diseriusi sing tewemen. Itu jamaah subuh jangan sampai hilang. Begitu pula kita dakwah ini, ayo yang fardu itu apa? Yang serius, halakohnya jangan sampai kosong. Begitu. Ya, yang mampu kita lakukan gitu loh. Kontak apa kita seriusi. Kalau sudah serius tadi walaupun kita yang pokok saja. Ndak mampu lebih. Maka di sini termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah pasti masuk surga. Bahkan masuk surga dengan hisab yang ringan. Kalau tadi di dalam hadis tadi itu yang kelompok kedua ini orang yang yuhasabu hisaban yasiron. Dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi besok melewati sirat itu gampang, cepat. Hisabnya hisab yang mudah, tidak lama-lama pengadilannya. Itu fadilahnya, ini keutamaannya. Tadi makanya ayo dipegang teguh kewajiban ini, ayo kita laksanakan dan kita sampaikan, kita omongkan ke orang. Belajar untuk bisa menyampaikan walaupun hanya memberitakan. Bukan menceramai orang atau bukan. Tapi memberitahukan bahwa ini kalau ada orang baik kata Allah, tidak cukup menjadi orang baik itu harus melaksanakan syariat Allah supaya betul-betul baik. Kalau enggak nanti tadi kata Allah ditempel sama setan,
dan dia dihasut sama setan, jauh dari Allah tapi mengaku melakukan kebaikan. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi kan? Banyak orang yang yang memecah belah umat Islam setelah khilafah itu mengaku melakukan kebaikan itu. Bahkan kalau di pengantar kemarin waktu baca awal mukadimah daulah kata margi. Jadi Barat itu dengan bangga ngomong ke anak-anak orang Islam, wahai anak orang Islam, inilah ibumu yang melindungimu. Jadi khilafah ini telah saya bunuh. Kenapa? Dia nggak pecus ngurusi kamu. Sekarang ayo ikut aku, tak siapkan pengasuhan. Jadi itu kehidupan yang akan membuatmu mendapatkan kebahagiaan. Dan itu kemuliaan yang bersifat abadi selamanya. Terus semuanya pada berbondong-bondong mengikuti penjajah ini. Begitu. Malah tadi itu ada yang mengaku memerangi penjajah, tapi di balik itu dia mengambil racun yang disediakan penjajah untuk dia minum dengan sukarela. Apa racun itu? Ya ini penerapan selain syariat Allah, selain syariat Islam. Ya tadi kita itu dibimbing setan. Orang yang tidak tahu dikira mereka para pejuang yang mati syahid, padahal faktanya mereka itu orang yang kena epilepsi kalau maknanya, atau kalau terjemah yang resmi di situ pegulat yang lalai dan sesat. Tapi nek terjemah ngoten kurang enak kan nggih. Nek ya tadi itu orang yang sebenarnya terkapar oleh kelalaian dan kesesatannya gitu. Kalau lebih cocok dengan ayat tadi diterjemah di situ. Orang yang kejet-kejet. Jadi surah A itu orang yang kejang-kejang karena sakit epilepsi. Kalau di sini bukan karena ayan tapi karena ghaflatin wa dhalalah. Karena kelalaiannya dan kesesatannya. Begitu. Yani ketika kita mengambil selain syariat Islam sebagai sistem untuk kita jalankan dalam kehidupan. Nah, ngoten. Jadi di sini, ngaten nggih, makanya kita niki walaupun belum menjadi yang terbaik, kalau tadi bersama orang-orang yang meyakini dan memperjuangkan syariat Allah, ini menurut tadi Syekh Abdul Qadir, insya Allah min aulia, termasuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nah, sedangkan sabiqum bil khairat ini memang orang-orang yang spesial di sisi Allah. Mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan di sana. Nanti di level yang ketiga yang terbaik ini ya, dan kalau seandainya tadi tidak berhasil maka tetap kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah, mendapatkan hisab yang mudah. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya, mudah-mudahan ini bisa nanti menambah keteguhan sikap kita untuk lebih bersemangat lagi. Monggo yang ada mungkin ada yang didiskusikan soal materi atau di luar materi. Mas Tono. Mas Tono lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang sering terjadi di media sosial atau pemberitaan-pemberitaan tentang ijazah palsu. Terkait itu, apakah kalau ada seorang pemimpin yang kalau kita kritik pengaturannya dalam urusan umat itu diperbolehkan, itu harus kita awasi ya, dan tentunya itu kita sama-sama mengawasi. Tapi kalau itu masalah ijazah apakah itu salah satu dari dakwah
kita mengawasi pemimpin. Oke, ini perkara penting ya, walaupun kelihatannya remeh. Begini, ya. Jadi sikap kita dalam hal seperti ini adalah hal yang sebenarnya itu kecil. Tapi penting maksud saya. Kecil itu maksudnya begini, di dalam Islam, mestinya kalau urusan seperti itu, nggak usah menunggu kritik dari rakyat, ngoten sebenarnya. Nah, kalau kemudian perkara yang kecil mestinya diselesaikan hanya oleh staf di panitia atau di KPU sana, kalau menurut syariat Islam, kok jadi masalah besar? Berarti apa? Niki disengaja. Nah, kalau ada kesengajaan, berarti nikilah menunjukkan jati diri asli dari sistem kufur. Jadi mereka itu hanya mempermainkan hukum, mereka tidak pernah menegakkan peraturan, mereka hanya untuk kepentingan segelintir mereka sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa? Ya tadi kita itu hanya menghabiskan tenaga, tapi tidak akan layak dengan hasilnya. Karena sebenarnya perkaranya itu kecil. Itu bisa diselesaikan oleh, ya tadi mungkin apa ya? Iya, pokoknya negara tinggal selesai, tidak butuh presiden ibaratnya gitu. Tapi kalau sampai butuh nopo sidang bertahun-tahun, nah ini menunjukkan bahwa inilah kebobrokan sistem kufur. Yang kita kewajiban apa? Berarti nggak usah ngurusi itunya, bongkar saja atau tunjukkan saja. Inilah salah satu kebobrokan sistemku yang tidak layak kita ikuti. Jadi kesimpulannya kita nggak usah ngomong masalah ijazahnya palsu apa tidak, karena sudah jelas palsu maksudnya. Sudah jelas nggak dibuktikan keasliannya. Ya, dan inilah yang terlihat hanyalah bahwa inilah sistem kufur, tinggalkan kapita yang menipu rakyat, yang menyusahkan rakyat. Urusan kecil kok sampai bertahun-tahun, sampai melibatkan apa? Banyak orang ya kan? Banyak bicara, banyak duit, banyak harta, pengorbanannya besar. Nah, itu menunjukkan bahwa ini sistem yang sangat bobrok, ya, yang tadi tidak pantas untuk kita teruskan. Jadi untuk kita nggak usah bahas ijazah bahaslah sistem kapitalis, liberal, sekuler, demokrat yang menyusahkan, menyengsarakan rakyat dan menguntungkan penjajah. Ngoten, kesimpulannya seperti itu. Jadi kita nggak usah terlibat dalam dialog ijazahnya palsu apa tidak ngoten, karena sistemnya sudah palsu. Gimana Pak Tamar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan banyak penggemarnya, nggak punya tren itu Pak Ubaya. Biaya jam bilang Pak Ubaya itu orang baik. Ada di YouTube-nya itu, kalau di sama supirnya di mobil itu baca Al-Quran, tapi dalam benak saya itu memang dikatakan tadi memang orang baik kalau khusus ya, ternyata dia tetap berkecimpung dalam masalah itu. Ya, tugas umat Islam ini dakwanya seperti apa terhadap orang-orang yang seperti ini? Itu tak. Waalaikumsalam. Pak, makanya ini penting untuk kita pilih. Jadi sebenarnya saudara kita itu tadi mungkin kalau kita bangun dengan ayat tadi kan mungkin berarti masuk kelompok yang pertama kan. Sebenarnya dia itu masih beriman, cuma dolimu linab Nah itu kalau tadi dia tanpa sadar menjalani, tapi kalau dia meyakini demokrasi nanti sudah masuk level yang lain ya tadi itu, yang orang menerapkan sistem kufur terus ditempel sama setan kan itu. Nah nanti kedepannya begitu. Nah, bagaimana dakwah kita? Karena itu ini penting. Jadi dakwah kita, ya para jamaah rahimakumullah, yang menjadi lawan atau langsung kita musuhi itu adalah sistem kufur. Sistem kufur. Dan sumbernya sana, pemimpinnya di pusatnya, kayak Trump, kayak Netanyahu. Itu yang kita musuhi. Tapi kalau saudara kita sesama muslim,
itu bukan bagian yang kita musuhi. Perhatikan, musuh kita itu sistem kafir dan orang sedangkan kaum muslimin yang diperalat atau dibodohi atau dijebak oleh orang-orang kafir ini, padahal bisa jadi tadi kemungkinan mereka juga masih orang iman, orang yang baik, maka tadi kita ingatkan. Makanya dakwanya berbeda. Yang kita serang, yang kita jelek-jelekkan adalah sistem apa? Kapitalis, demokrasi, liberal, ngerti kan? Sistemnya itu, sistem ribawi. Nah, sistemnya untuk orang-orang Islam, maka kita perlakukan sebagai saudara kita Muslim, kita nasihati bahwa tadi beliau ini orang baik. Kalau ada kebaikan, tetap kita akui sebagai orang baik. Makanya tadi bahasa kita harus sangat terang. Kita tetap suka dan harus gembira kalau ada orang baik, dan kita akan dukung. Tapi tadi cara mendukung kita, orang baik itu nggak cukup sebagai orang baik, dia butuh menjalankan sistem yang baik. Karena kalau tidak, kata Allah tadi itu, ya, jadi yasuddunahum anisabil, setan menghalangi dia dari Islam. Dia terus ngotot menjalankan sistem kufur, wa yahsabuna annahum, dia mengira dia sedang menjalankan petunjuk Allah, kebenaran, padahal kenyataannya tidak. Nah, itu kita ingatkan beliaunya gitu loh. Pak, jenengan ini kalau terus begini, jangan-jangan begitu. Jenengan kena ayat ini nanti. Bagaimana? Ayo kembali kepada Allah tadi, fastamsik bima unzila ilaika. Nah, begitu. Kalau tadi itu ya, innalladzi unzila ilaika huwal haqqum, tadi itu yang ayat berapa tadi itu? Ya. Jadi apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad tadi kan, huwal haqqu, ya, adalah kebenaran. Gitu. Dan tadi ditakwilkan adalah kebenaran yang harus kamu laksanakan dan harus dilaksanakan oleh umatmu. Ngaten nggih? Jadi tadi 31 nggih, walladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu. Gitu ya, yang kami turunkan kepadamu dari kitab ini adalah kebenaran yang harus dilaksanakan, diwujudkan, diikuti. Nah, itu kita ingatkan. Ya, dan tadi sudah banyak pengalaman. Apakah tadi beliau-beliau yang dulu katanya orang baik tadi memerdekakan, ya kan? Tapi hasilnya karena menerapkan sistem kufur, akhirnya burung gitu loh. Dia dibimbing oleh sistem kufur, membuat Indonesia justru semakin dijajah. Dan menjajahnya, kalau dulu mereka pakai kekerasan, sekarang menjajahnya sukarela. Kenapa? Karena penguasa menjadi antek penjajah, menjadi boneka penjajah. Itu begitu. Begitu pula di Orde Baru dan seterusnya. Termasuk Orde Reform, justru mereka bagian dari penjajah yang merampok negerinya sendiri, dikorupsi seenaknya. Nah, itu begitu. Nah, dan bukan memberi kebaikan pada rakyat dan masyarakat. Gitu, demikian. Jadi tetap tadi kita husnudon kepada sesama tapi tadi kita jangan mendukung apa yang beliau lakukan ketika menerapkan kapitalisme demokrasi. Ngoten ya. Tapi kita berkewajiban mengingatkan dan mengopinikan masalah ini. Makanya tadi itu bahasa yang kita pakai, kita butuh orang baik dan harus senang kalau muncul ada orang. Tetapi tadi kita tidak hanya butuh orang baik, justru kata Allah butuh sistem yang baik. Baru nanti terjadi perpaduan orang baik menerapkan sistem yang baik, maka Allah akan menaunginya dengan kebaikan. Kalau tidak, ya tadi walaupun asalnya orang baik, ditempel sama setan, disesatkan, dihancurkan, akhirnya tersungkur bersama setan besok di neraka. Karena udzubillah min dzalik. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang kemarin viral di medsos mengenai komen 3I Atlas, kan sempat viral di seluruhnya dari Juli yang kemarin sampai akhir Oktober. Itu gimana? Apa memang sekedar itu kan menurut berita kan
bukan sekedar komen biasa, ada yang ngomong itu pesawat kalian, ada yang ngomong sebuah konspirasi penjajahan masa depan gitu. Kalau menurut pandangan syariat Islam itu gimana? Apa memang pernah dijelaskan dalam Al-Quran bahkan hadis terkait makhluk luar angkasa selain di bumi ini? Mungkin apa pernah ada? Sekian. Iya, jadi kalau menurut Islam begini ya, makhluk itu yang Allah ciptakan pertama kan malaikat dan jin, gitu kan? Yang pertama sebelum manusia. Nah, malaikat dan jin itu tinggalnya di sana, bahkan sampai di surga, bahkan di semua di arsy kan gitu kan. Nah, kemudian jin itu diturunkan ke bumi. Terus jin membuat kerusakan di bumi sebelum manusia diciptakan kan gitu kan. Kemudian diutuslah malaikat untuk menertibkan mereka. Nah, akhirnya mereka jadi tertib, jadi baik. Begitu. Nah, terus diciptakanlah manusia. Berarti kalau kita mensikapi, nah untuk manusia Allah sudah berfirman di surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, fiha tahyauna, gitu ya, di situ kamu dihidup, wa fiha tamutuna, kamu di situ akan, wa minha tukhrajun, dan barulah kamu akan dikeluarkan dari dunia menuju tadi surga atau menuju yang lainnya. Naudzubillah. Ya. Nah, berarti kehidupan manusia atau makhluk yang seperti kita itu hanya di bumi saja. Tapi kalau jin, kalau itu bisa juga di tempat lain. Di mana itu? Wallahu a'lam. Apa di planet Mars, apa di yang jelas pokoknya di sana tidak ada kehidupan yang seperti kehidupan kita manusia ini. Tapi kalau kehidupan malaikat, kehidupan jin bisa jadi ada. Karena dan itu bukan urusan kita maksudnya. Dan kita jelas tidak bisa pindah ke selain bumi ini. Kecuali setelah mati. Nah, itu begitu. Ya, makanya kalau ada pendapat-pendapat lain, nah kalau masalah komet bintang jatuh itu ya walau alam. Makanya kalau sampai dibesar-besarkan begini begitu ya tentunya karena zaman ini zaman orang cari duit. Ya itu sangat nyata kan. Jadi YouTube itu walaupun benar apa enggak benar, pokoknya ditonton orang sudah pasti dapat duit. Begitu. Makanya mereka senang membuat yang aneh-aneh. Nah, kita kaum muslimin ya kembali pada dalil bahwa yang diperintahkan Allah adalah bahwa mengatur kehidupan di bumi agar sesuai syariat Allah. Berarti jangan mau menerima berita yang lain, apalagi konsentrasi membicarakannya secara serius. Jadi demikian, maka karena itu kita jangan terjebak dalam perdebatan yang tidak pokok. Ya, termasuk ya tadi itu perdebatan masalah halal kayak demikian niku. Ya, atau perdebatan tentang yang tidak pernah selesai tentang bumi bulat dan bumi datar, wis jangan ikut-ikutan karena itu nggak pernah selesai. Loh, karena Allah nggak beri bukti. Maksudnya nggak bisa, kita belum ada teknologi yang itu. Sebenarnya ya bisa kalau mau mencari, tapi kan harus dibuktikan bersama. Nah, masalahnya nggak ada yang seperti itu. Jadi kita cukup apa? Ya sudah, mengatur kehidupan ini bagaimana ke depan bisa diterapkan syariat Allah, itu yang menjadi tugas kita. Demikian. Jadi tadi kalau fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Kalau tanya